Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Muzayyana Sadia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana telah memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan materi ini dan menerima materi ini, saling sharing dan juga saling berkomunikasi dan mendapatkan relasi, dan semoga barokah, acaranya barokah dan materinya bermanfaat. Oke, jadi kita akan membahas bagaimana sih kita untuk membangun jati diri kita melalui tulisan atau melalui menulis gitu. Nah, di sini gimana sih cara kita untuk mengenali jati diri kita gitu? Ya, tentunya dengan membaca dan juga menulis. Nah, setiap kali itu saya mengikuti pelatihan dalam menulis. Nah, setiap kali juga saya mendengar pembicaraan atau perbincangan untuk mengatakan bahwa menulis itu apa saja yang ingin kalian tulis. Menulislah apa yang kalian alami juga, dan menulis itu maka kalian itu mudah untuk mencari jati diri gitu. Nah, sejenak itu saya bertanya dalam hati, apakah dengan menulis itu saya dapat mengetahui jati diri saya gitu? Apakah dengan menulis itu saya dapat mengetahui kadar keilmuan saya? Nah, apakah dengan menulis itu saya menjadi apa yang saya inginkan? Dan pokoknya semuanya itu menari-nari di atas kepala saya. Nah, semua pertanyaan tersebut seakan tiada habisnya yang mengumpul di otak dan di pikiran saya. Tanpa disadari, ternyata sekarang saya itu sedikit demi sedikit telah terjun dalam dunia yang mungkin tidak asing dalam pandangan teman-teman sekalian. Ya, itulah perjalanan gitu. Nah, dalam dunia tulis menulis itu saya teringat dengan perkataan teman saya sekaligus guru, dan di situ mengatakan bahwa menulis apa yang kamu akan hidup gitu. Menulis maka hidup kalian itu akan lebih bermakna, karena di situ sisi kamu itu mendapatkan makna hidup gitu. Dengan menulis itu apa yang kamu miliki dan apa yang kamu rasakan itu ada gitu. Nah, saya masih belum mencerna apa yang dimaksud dengan pernyataan guru yang tadi gitu. Nah, saya tuh kembali melihat kepada diri saya, apa yang saya perbuat dengan menulis. Nah, selama ini saya menulis hanya mengandalkan otak kiri saya saja, seperti apa yang dikatakan dari Ahmad Radinal. Itu ketika saya menulis, dalam tulisan saya itu ingin mengetahui apa yang sedang saya tulis, namun saya itu tidak memberitahukannya gitu saat saya menulis, karena saya lebih mengutamakan apa yang saya rasakan. Nah, di situ tidak memperhatikan bagaimana saya itu dapat menulis kapan dan di mana saja gitu. Dan mungkin benar apa yang dikatakan itu, selama ini menulis itu hanya sekedar meluapkan emosi gitu yang ada dalam diri kita sendiri gitu. Nah, saya menulis hanya menumpahkan apa yang saya inginkan. Nah, jarang sekali kan menulis dari sebuah kebutuhan yang mungkin akan menjadi jati diri sendiri gitu, seperti apa yang kita inginkan. Nah, saya sepakat apa yang dikatakan oleh, pernah saya baca itu di buku itu, lupa, itu mungkin menurut William Forster. Nah, bahwa menulis itu pada saat pada saat yang diawali dengan ketulusan dari hati gitu. Setelah itu perbaiki tulisan kalian gitu dengan pikiran. Kunci pertama dalam menulis itu bukan dengan berpikir, melainkan dengan mengungkapkan apa yang difikirkan dan apa yang dirasakan. Jadi saling menyatu gitu. Nah, mungkin dengan pernyataan ini ya saya kiranya dapat memahami konsep dari menulis gitu, menulis yang benar gitu, yang diawali dengan namanya menulis dengan hati atau memperbaiki dengan pikiran. Nah, saya pernah baca dari sebuah artikel di mana di situ-situ sangat luar biasa. Itu berjudul menulis, bernyanyi, menggambar dan juga mengembangkan fungsi otak, dimana itu merupakan salah satu karya dari Aloysius Gondosari yang menyatakan bahwa dengan
mengobrol itu dapat meningkatkan fungsi otak sebanyak 2%, dan menggambar atau melukis itu juga dapat meningkatkan fungsi otak sebanyak 2%. Bermain alat musik juga meningkatkan fungsi otak sebanyak 2%. Nah, menyanyi itu juga dapat meningkatkan fungsi otak sebanyak 5%. Sementara menulis sebuah tulisan pendek itu juga dapat meningkatkan fungsi otak sebanyak 5% juga. Dengan menulis sebuah buku, fungsi otak itu akan meningkatkan sebanyak 10% hingga 20%. Ya mungkin buku setebal Laskar Pelangi atau buku setebal Harry Potter, dan juga fungsi otak itu akan kembali gitu, berlatih menggambar, menyanyi atau menulis gitu. Nah, dari pernyataan tersebut itu membuat saya bertambah semangat untuk menulis dan juga menulis, karena terlihat jelas gitu bahwa persentase dari menulis itu melampaui kegiatan yang lain itu. Nah, yang tidak dibarengi dengan kegiatan menulis, ya saya menulis saat saya tahu kepada siapa lagi gitu saya berbagi gitu. Saya menulis hanya pada waktu-waktu tertentu saja gitu ya. Sebenarnya itu dapat dicari dan juga dilaksanakan kapan saja dan juga di mana saja di dalam buku. Ya mungkin kalian harus menulis gitu, karena jangan sampai kalian tidak menulis gitu, karena dengan menulis itu banyak manfaatnya gitu. Yang lain itu mendapatkan berjuta-juta ide dalam menulis. Nah, maka dari itu keluar dari rumah atau tulislah pengalaman-pengalaman yang didapat gitu. Ya seperti dilakukan oleh para penulis hebat di luar sana gitu, yang dapat mengubah nasibnya, dan ditulislah sebuah pengalaman mereka juga gitu. Nah, menulis itu dapat membentuk jati diri gitu. Saya terkesan dengan pernyataan dari para penulis yang profesional. Itu ada salah satunya, itu seperti Terry MC Milan, yang mengatakan bahwa menulis itu satu-satunya tempat yang bisa jadi diri sendirinya atau tidak merasa dihakimi gitu, menjadi diri sendiri dan tidak bisa dihakimi gitu. Nah, mungkin dengan menulis satu-satunya itu jalan keluar untuk menjadi diri kita sendiri, mencari jati diri gitu. Nah, di situ membaca buku itu dengan sangat menyenangkan gitu, untuk menambah pengalaman, nah juga wawasan dan persiapan atau bahan dalam menulis gitu. Nah, jadi mengingat kembali pengalaman saya ketika saya masih duduk di kelas 1 MTS atau sanawiyah. Di situ satu-satunya teman yang paling akrab bagi saya ketika saat itu adalah buku agenda saya, pemberian dari pengurus asrama atas ketaatan dan kedisiplinan. Nah, ketika kerinduan kerap datang menghampiri, nah cobaan demi cobaan silih berganti, kehilangan barang, sanksi ketika ada bagian yang tidak dilaksanakan, yang mana membuat hati kecil saya ini menjerit. Nah, gak tahu kenapa saya tuh ingin mengadu segala perasaan saya, merasa di saat itu saya harus mandiri dalam hidup gitu, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan alam mahat yang jauh dari keluarga gitu. Nah, saya cukup menulis semuanya di agenda hitam itu, walaupun dengan bahasa yang tidak karuan gitu, sampai ketika saya itu membukanya kembali untuk saat ini gitu, kayak flashback gitu. Nah, seakan membuat perut saya itu kayak pengen ketawa gitu, perut saya itu kayak geli-geli gimana gitu karena saking lucunya. Nah, memang itu pengalaman saya dulu gitu. Nah, ada saja hal-hal yang ingin saya lakukan, baik itu menyusun program harian atau maupun impian yang ingin saya capai gitu. Nah, itu semua itu datang begitu saja gitu, tanpa saya sadari ternyata telah menghidupkan lentera-lentera kecil gitu, atau dalam temaram semangat yang telah lama padam gitu. Nah, menulis itu membuat hari saya itu menjadi tenang dan sering menenggelamkan saya dalam syahdu tarian tinta pengaduan kepadanya gitu. Nah, lantas
keluh lidah ini yang membeku dengan segala dosa gitu. Secara tidak sadar, menulis telah membuat saya itu sedikit lebih tahu mengenai sastra yang selama ini masih belum saya kuasai gitu. Ilmu sastra itu yang menjadi syarat utama dalam mengolah kata-kata menjadi sebuah paduan yang mungkin yang sangat menggelora hati. Nah, setiap kali saya membaca tulisan yang berbau spiritual, seakan menghipnotis saya gitu, untuk menguraikan kata-kata menjadi tetesan embun yang melembutkan hati dikala merasa gersang dan hampa gitu. Nah, jadi tidak salah, Rasulullah pernah berkata, ajarkanlah sastra kepada anak-anakmu, karena dengan itu akan membuat hati mereka menjadi lembut. Nah, bermula dari hal-hal demikian, hari kian hari hati saya itu kian terpaut dengan dunia menulis, karena sedikit tidaknya itu mengurangi beban yang menggantungkan di kepala saya gitu di saat-saat sulit gitu. Jadi menulislah, maka kalian itu akan hidup. Siapa saja dari kita pastinya tidak dapat memprediksi bagaimana jalan hidup kita selanjutnya, karena kita tahu kita hanya dapat merencanakan, namun tidak tahu apa yang terjadi ke depannya gitu. Nah, jadi pastinya segala keputusan itu hanya ada di tangan Allah semata. Jadi semuanya itu saya kira dapat ditanggulangi gitu dengan namanya kreativitas atau membaca, menulis juga. Dengan membaca kita dapat memperluas wawasan yang kita raih gitu. Nah, seperti apa yang dituliskan dan bagaimana jadwal membaca kita gitu. Nah, dalam buku itu kita dapat terinspirasi gitu dari seorang tokoh atau seorang penulis gitu. Nah, di situ banyak yang menekankan bahwa dengan membaca itu maka seseorang akan menjadi mulia. Dengan membaca pula akan menjadi hakikat manusia yang sebenarnya gitu, yang sesuai dengan Al-Quran yang mengatakan laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Nah, di situ sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Dah, tidak cukup hanya dengan membaca saja kan, namun perlu juga dibarengi dengan menulis. Nah, dengan menulis, ilmu yang kita dapati dari hasil membaca itu akan memperkuat daya ingat terhadap ilmu gitu, terhadap ilmu yang kita pelajari. Bukan maksud saya untuk menggurui ya, tapi ini sekelumit ilmu yang saya miliki. Saya mencoba untuk mendefinisikan kegiatan yang sedang saya geluti, untuk menjadi wadah atau bekal saya untuk mencoba mendefinisikan kegiatan yang sedang saya geluti gitu. Nah, di situ saya terkesan dengan apa yang dipaparkan dengan Jamil Az-Zaini. Di situ dalam bukunya yang berjudul Tuhan Inilah Proposal Hidupku. Nah, penulis itu memberikan sebuah gagasan baru yang mengajak kita untuk mengartikan hidup yang layaknya dalam sebuah. Videonya kepotong, jadi kita lanjut. Jadi kita itu sikapi dengan sesama gitu. Nah, itu beliau menuturkan kalau untuk membuat acara yang digelar 1-2 hari itu seperti membutuhkan sebuah proposal gitu. Mengapa untuk hidup yang berjalan puluhan tahun itu kita tidak membuat proposal gitu? Mengapa kita membiarkan hidup kita itu mengalir tanpa arah, tanpa tujuan, atau tanpa cita-cita? Nah, pemikiran ini jarang sekali kita temui untuk sekarang ini, kecuali bagi orang-orang sukses yang telah mengecap atau menyelami hitam putih cobaan gitu. Nah, jadi sekali lagi saya itu mendapati pelajaran hidup di mana yang syarat akan makna, dan saya dapati setelah melakukan kegiatan tulis menulis gitu. Saya harap kepada teman-teman semua juga merasakan seperti apa yang saya rasakan saat ini. Walaupun dari usia dalam menulis saya masih tergolong pendatang baru gitu. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa saya telah tergila-gila gitu dengan menulis. Nah, jadi kalian tingkatkan jati diri untuk menjadi karakter bangsa melalui bahasa, di mana bahasa itu suatu komunitas etnik atau bangsa pada awalnya itu mengatur cara berbahasa, lisan, tulisan, bahasa juga isyarat, bahasa isyarat juga aturan berbahasa atau tata bahasa itu berbentuk sesuai dengan situasi budaya dan juga ideologi komunitas dalam kurun waktu puluhan, ratusan, ribuan bahkan jutaan tahun gitu, yang merealisasikan
interaksinya dengan alam dan juga sosial semesta. Nah, aturan bahasa atau tata bahasa itu terrealisasi dalam konsep dan menjadi jati diri atau identitas sesuatu komunitas atau bangsa gitu. Nah, akhirnya pada gilirannya identitas jati diri itu digunakan dalam bentuk karakter suatu bangsa. Nah, sebagai contoh, jati diri individualis, inovatif, eksploratif. Dan di situ eksploratif kita itu terpapar di buku gitu, dan imitatif atau membuat tiruan kita, atau cita rasa pedas makanan di situ. Nah, telah direalisasikan bangsa itu untuk menjadi karakter bangsa itu gitu. Nah, dengan karakter itu mereka telah maju dan juga berhasil dalam pergaulan antar bangsa dalam konteks global. Nah, di situ kemajuan dari suatu bangsa bersumber pada perealisasian jati diri bangsa itu dalam kemampuannya untuk mendayagunakan karakter atau hikmah budaya bangsa. Jadi yang terrealisasi oleh bahasa, dengan kata lain, bagi bangsa itu atau kaum itu pikirannya itu cemerlang gitu, berpikir bahasanya itu sumber daya untuk mengembangkan kreasi dan juga inovasinya gitu. Nah, fakta untuk menunjukkan sebuah bangsa yang berjaya itu bangsa yang telah berhasil atau mengembangkan nilai dan hikmah budaya dan bahasanya. Bahasa yang berhasil mengembangkan nilai, hikmah budaya dan adatnya juga. Tidak ada bahasa yang cemerlang dengan meminjam atau meniru bahasa bangsa lain gitu. Nah, di situ seperti Korea, Jepang, Cina, Thailand itu berhasil meneroka budaya mereka gitu, dengan menggunakan bahasa mereka untuk meraih kejayaan, bukan dengan menggunakan bahasa lain, misalnya bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesia mampu membentuk karakter bangsa Indonesia gitu, yang toleransi dan variatif. Dan di situ tata bahasa Indonesia itu telah berpotensial itu membuat bangsa Indonesia itu membuat berbagai versi dari satu standar atau fenomena. Nah, bahasa Indonesia ini mampu membentuk karakter bangsa Indonesia, berpikir objektif dengan merujuk ke alam, atau pemakaian bahasa Indonesia yang mampu mengubah pemikiran subjektif itu menjadi objektif juga. Makna dan konsep yang subjektif ini, ya makna atau konsep yang deskripsinya itu tergantung kepada setiap orang yang memandang atau memahaminya gitu. Nah, di Indonesia itu terdapat 3 bahasa yang berperan dalam bentuk jati diri bahasa Indonesia, seperti bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa asing. Bahasa daerah, bahasa Indonesia ini paling dekat dengan bangsa Indonesia, sehingga kedua kelompok bahasa itu paling berperan dalam membentuk jati diri seseorang gitu sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, bahasa asing diharapkan berfungsi untuk mengembangkan jati diri bangsa yang sudah kukuh dibentuk untuk bahasa daerah atau bahasa Indonesia gitu. Tapi kenyataannya untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu memberikan keutamaan kepada bahasa asing, yang khususnya bahasa Inggris. Nah, sikap pemberian keutamaan kepada bahasa asing itu merusak jati diri bangsa Indonesia gitu, dan harus diubah dengan menetapkan sikap yang seimbang atau yang proporsional kepada ketiga bahasa itu gitu. Nah, dalam konteks Indonesia itu konteks global hanya dengan sikap proporsional gitu untuk keseimbangan sosial antar bangsa itu yang dapat dicapai gitu. Nah, di sini banyak yang inspirasional pendorong semangat dalam menulis, di mana menjadi seorang penulis itu tidak berarti selamanya kita tahu apa yang harus ditulis. Tidak selamanya pula kita bersemangat menulis. Ada kalanya kita itu merasa buntu, dan ada kalanya kita kehilangan semangat menulis. Nah, jika hal itu terjadi pada kalian, mungkin kalian perlu berhenti sejenak dan membaca kutipan inspirasional, di mana siapa tahu bisa membantu untuk mengembangkan dan mengembalikan semangat kalian gitu dalam menulis. Nah, yang pertama itu kalian harus temukan tujuan dalam menulis. Tanpa alasan menulis yang baik, kalian itu tidak akan bersemangat menulis. Temukan alasan mengapa harus menulis gitu. Lihat apa yang telah ada dalam hati kalian. Katakan pada diri kalian bahwa kalian itu lebih baik mati daripada dilarang menulis gitu.
Ya pokoknya buat semacam target, terus semacam prinsip gitu. Nah, jika lelah atau malas itu lakukan perlahan-lahan gitu. Jika ditanya bagaimana kalian menulis, nah itu kalian menjawab satu demi satu kata gitu. Pokoknya kalian sebagai penulis itu jangan pernah berhenti menulis karena merasa harus menunggu inspirasi datang. Itu kalian tidak bisa menunggu inspirasi. Kalian harus mengejar dengan pemukul gitu. Dan ide itu dapat kita peroleh dari banyak hal. Kalian itu mendapatkan ide dari menghayal, kalian mendapatkan ide dari rasa bosan juga, atau mendapatkan ide setiap saat. Nah, perbedaan penulis dengan orang biasa itu ya kita sadar saat kita melakukannya itu memang berbeda gitu. Ada jalan atau tekniknya atau kebiasaan yang harus kita jalankan gitu. Carilah inspirasi dari buku, baca dan baca semuanya itu, atau genre apapun, klasik, bagus, jelek, pokoknya semuanya baca. Lihat bagaimana mereka melakukannya. Sama seperti tukang kayu yang baru belajar, itu baca, kalian akan menyerapnya. Kemudian tulisan jika bagus, kalian itu akan mengetahuinya. Jika tidak, ya lempar saja keluar gitu. Nah, selanjutnya itu kadang kita enggan menulis, tapi takut untuk melakukan kesalahan. Nah, indahnya menulis ini, kalian tidak harus melakukan dengan benar saat pertama kali, karena tidak seperti bedah otak gitu. Nah, kalian juga bisa jadi seperti saya yang berhenti menulis karena tidak percaya gitu atas kemampuan saya dulu. Tapi karena itu kita harus memiliki kepercayaan diri, menumbuhkan percaya diri sendiri gitu. Ya percayalah pada diri kalian sendiri, karena akan ada masanya dalam bisnis gitu atau penerbitan dimana hanya kalian yang bisa melakukannya gitu. Biasanya sih penulis dengan ciri khas yang kuat itu sulit mendapatkan pengakuan pada awal karirnya, karena penulis itu dengan ciri khas yang kuat itu yang membuat para editor itu gugup. Tapi pada akhirnya hanya mereka yang kuat dan bertahan gitu. Nah, pahami bahwa hidup itu adalah resiko. Begitu juga dalam menulis. Nah, masalahnya itu jika kalian tidak mengambil resiko, kalian itu mendapati resiko yang lebih besar lagi gitu. Jangan menyerah dalam menulis. Ini cuma masalah stamina gitu. Jadi jangan putus asa jika kalian menemui gang buntu atau harus memulai dari awal, atau jika kalian menerima surat penolakan lagi. Nah, semua penulis sukses itu pernah menjalani itu, namun mereka itu terus menulis dan tidak menyerah hingga mencapai tujuan mereka gitu. Dan yang terakhir, cinta apa yang kalian lakukan apa yang kalian cintai. Jangan dengarkan perkataan orang lain, atau jangan pernah dengarkan yang melarang kalian menulis. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan, apa yang kalian cintai. Imajinasi itu harus menjadi pusat hidup kalian gitu. Pokoknya kalian harus tetap semangat dan jangan sampai putus asa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, karena saya masih tahap belajar atau proses belajar, dan semoga bermanfaat materinya, dan semoga kalian semangat dalam menulis, jangan pernah putus asa. Terima kasih kepada komunitas yang sudah mempercayai saya untuk membawakan materi hari ini tentang membangun jati diri dalam tulisan. Dan terima kasih kepada peserta yang sangat antusias sekali, yang sangat berpartisipasi sekali, dan semoga tetap aktif dalam menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.